Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para saudaraku pecinta zakat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah serta taufiknya sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita kembali lagi melaksanakan kajian fikih zakat. Salawat serta salam mari bersama-sama kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, para pecinta zakat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kajian fikih zakat kali ini saya ingin memulai dengan menyampaikan dua kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah pertama yaitu sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini adalah salah seorang sahabat Nabi yang terkenal sangat kaya. Kenapa dia bisa menjadi kaya? Itu karena kedermawanannya Abdurrahman bin Auf. Suatu ketika Abdurrahman bin Auf ini duduk bersama Rasulullah beserta para sahabatnya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa nanti pada hari kebangkitan dan yaumul hisab, orang-orang kaya itu akan dihisab, akan diperiksa oleh Allah dalam waktu yang sangat lama. Berbeda dengan orang miskin. Kenapa? Kenapa lama? Itu karena disebabkan hartanya yang sangat banyak sehingga hisabnya juga lama. Walhasil, setelah mendengar ungkapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, maka inilah yang menjadi pikiran bagi Abdurrahman bin Auf. Bahkan Abdurrahman bin Auf karena adanya kekhawatiran mengalami hal tersebut, sehingga dia pernah berdoa. Apa doanya? Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang miskin dan kumpulkanlah saya bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah doa yang dipanjatkan oleh Abdurrahman bin Auf. Namun dengan kekayaannya ini justru bertambah. Semakin hari semakin bertambah. Namun suatu ketika setelah perang Tabuk, banyak pasukan Rasulullah SAW ketika akan berperang
memiliki kurma, pohon kurma yang siap panen. Tapi karena panggilan perang, panggilan jihad, semuanya itu ditinggal. Apa yang terjadi? Semua kurma menjadi busuk. Hal itu didengar oleh Abdurrahman bin Auf. Walhasil Abdurrahman bin Auf menyampaikan atau mengumumkan bahwa beliau siap membeli kurma busuk itu dengan harga normal. Maka seluruh penduduk Madinah yang memiliki kurma gagal panen ini, kurma busuk ini, datang ke rumah Abdurrahman bin Auf sesuai dengan pengumuman yang telah ia dengar. Dan ternyata betul. Seluruh kurma busuk yang ada di Madinah saat itu habis dibeli oleh Abdurrahman bin Auf. Dan saat itu Abdurrahman bin Auf sudah tidak punya apa-apa lagi. Dia hanya punya kurma busuk. Lalu dalam hati Abdurrahman bin Auf mengatakan, Alhamdulillah, doaku telah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul aku menjadi orang miskin. Namun dengan demikian, qadar Allah. Sehari kemudian datang seorang utusan raja dari Yaman. Datang ke Madinah. Ia menceritakan bahwa di negerinya terjadi wabah. Dan menurut dokter saat itu, bahwa wabah ini bisa diatasi itu dengan kurma busuk. Oleh karena itu, dia datang ke Madinah dalam rangka mencari kurma busuk. Dan utusan raja ini siap membeli 10 kali lipat dari harga pasaran. Akhirnya disampaikanlah bahwa yang memiliki kurma busuk itu adalah Abdurrahman bin Auf. Lalu utusan raja ini datang ke Abdurrahman bin Auf dan membeli 10 kali lipat dari harga pasaran. Subhanallah. Yang tadinya Abdurrahman bin Auf ingin menghabiskan uangnya, ingin menjadi orang miskin, justru Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan 10 kali lipat lagi kekayaan yang ia miliki. Itu karena apa? Tentu niatnya dari awal ingin, memang dari awal dia punya jiwa-jiwa dermawan. Orang dermawan itu bukan hanya sebatas membeli, bukan hanya sebatas menyerahkan, membantu, tetapi zakat tidak pernah ia tinggal. Itu kisah pertama. Kemudian kisah kedua, salah seorang sahabat Nabi namanya Sa'labah. Sa'labah ini adalah salah seorang sahabat Nabi rajin beribadah. Dia rajin sholat berjamaah. Dalam sebuah riwayat disampaikan bahwa ketika Sa'labah ini datang beribadah, datang berjamaah, setiap kali dia pulang, setiap kali selesai sholat, dia langsung pulang. Setiap selesai sholat, pulang. Itu tidak berzikir bersama Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah memperhatikan Sa'labah ini. Lalu ia bertanya kepada sahabat, itu Sa'labah kenapa? Setiap selesai sholat, ia langsung keluar tanpa zikir dan doa. Lalu diperintahkanlah sahabat untuk menyampaikan kepada Sa'labah untuk menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu
Selesai sholat, Sa'labah ini tinggal atas perintah Rasulullah SAW. Lalu ditanya, wahai Sa'labah, kenapa kamu setiap selesai sholat, kamu langsung keluar, tidak ikut berzikir dan berdoa bersama kami? Lalu Sa'labah menjawab, ya Rasulullah, bagaimana saya bisa lama-lama di masjid? Saya ini orang miskin, saya memiliki satu pakaian. Saat ini istri saya sedang menunggu di rumah untuk juga menunaikan sholat. Kalau saya berlama-lama, istri saya juga lama-lama menunaikan sholat. Oleh karena itu, selesai salam, langsung saya pulang ke rumah dan pakaian ini dipakai lagi oleh istri saya untuk menunaikan ibadah sholat. Lalu Sa'labah mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, agar saya bisa beribadah lebih baik lagi, tolong doakan saya agar saya keluar dari kemiskinan ini. Agar saya menjadi orang kaya, banyak uang. Apa kata Nabi? Tidak perlu engkau tempuh itu, wahai Sa'labah. Cukuplah engkau syukuri apa yang telah Allah berikan saat ini. Bisa jadi itu lebih baik daripada ketika Allah memberikan harta yang banyak. Maka pulanglah Sa'labah. Esok hari dia datang lagi menghadap kepada Nabi, minta lagi didoakan. Dan itu berulang-ulang. Dan pada akhirnya Rasulullah SAW mengabulkan permintaannya. Rasulullah berdoa, Allahumma rzuq Sa'labah malan. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada Sa'labah berupa harta. Lalu Rasulullah menghadiahkan kepada Sa'labah seekor kambing betina. Walhasil dengan doa, sebab doa Rasulullah dan dengan wasilah kambing betina ini, kambingnya Sa'labah semakin hari semakin berkembang biak, semakin hari semakin banyak. Dan pada akhirnya dia keluar kota. Dia membeli tanah di luar kota dan di sanalah dia mengembala. Dan pada akhirnya dia tidak pernah lagi ke masjid. Beberapa hari kemudian, beberapa tahun kemudian, dengan usaha yang sangat banyak dan Rasulullah mengetahui itu, lalu Rasulullah mengutus sahabatnya untuk mengingatkan kepada Sa'labah agar ia tunaikan zakat. Ketika utusan Nabi datang kepada Sa'labah, Sa'labah tidak mau memberikan zakat. Sa'labah tidak mau memenuhi apa permintaan Rasulullah SAW. Bahkan dia katakan, Nabi dulu hanya memberikan saya hanya seekor kambing betina ini. Sisanya itu adalah hasil kerja saya. Intinya Sa'labah tidak mau menunaikan zakat. Walhasil utusan itu kembali kepada Rasulullah SAW dan ia menceritakan bahwa Sa'labah menolak permintaannya Nabi. Dia tidak mau menunaikan zakat. Lalu apa yang disampaikan oleh Nabi? Nabi saat itu mengatakan, celaka Sa'labah, celaka Sa'labah, celaka Sa'labah. Dengan berkatakan celaka Sa'labah. Maka hal itu asbab apa yang dilakukan Sa'labah ini sehingga Rasulullah mengeluarkan kata-kata celaka kepada Sa'labah. Maka Rasulullah SAW diturunkan ayat dalam surah At-Taubah, yaitu ayat 75 dan 76. Ini sebagai penegasan bagaimana perilaku daripada Sa'labah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man 'ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lakunanna min shalihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Artinya,
Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah, sungguh jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pasti kami termasuk orang-orang yang saleh. Begitulah dulu Sa'labah. Sa'labah berjanji kepada Nabi, kalau saya diberi harta banyak, saya akan memberikan sebagian karunia yang Allah berikan. Tapi dia lupa dengan janji. Inilah teguran Sa'labah. Teguran Allah kepada Sa'labah. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling. Dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakannya kepada kita. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala seperti perilaku daripada Sa'labah ini. Mengingkari apa yang telah ia ikrarkan, apa yang telah ia janjikan. Dia lupa semuanya. Itu karena sudah lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya dia semakin cinta kepada. Dan pada akhirnya setelah Rasulullah SAW menolak, maka seluruh sahabat mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali semuanya menolak daripada zakatnya Sa'labah ini. Dan pada akhirnya Sa'labah menurut riwayat dia kembali ke miskin, bahkan lebih miskin daripada sebelumnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari dua kisah ini ada satu hal yang penting perlu saya sampaikan terkait dengan makna zakat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan makna zakat yang pertama, yaitu bersih dan suci. Nah, kali ini dari dua kisah ini bisa kita mengambil makna yang kedua dari makna zakat, yaitu bahwa zakat maknanya an-nama, berkembang, dan makna yang ketiga zakat juga artinya al-barakah. Dua hal inilah ketika kita mampu istiqamah dengan menunaikan zakat, seperti halnya kita lihat Abdurrahman bin Auf dengan zakat, infak, dan sedekah, dan dengan kedermawanannya ia ingin menjadi miskin, tapi justru Allah kayakan. Jadi bisa dikatakan bahwa dengan zakat itu seseorang bisa menjadi kaya. Tapi sebaliknya, Sa'labah yang sudah diberikan karunia yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak berzakat, dia tidak berinfak, dia tidak bersedekah. Maka seluruh hartanya itu hilang. Seluruh hartanya itu tidak bermanfaat untuk dirinya. Bahkan zakatnya ketika dia kembali ketika zakatnya sudah ditolak dan dia ingin berzakat lagi, zakatnya tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Oleh karena itu, saudaraku, para pecinta zakat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin harta kita berkembang dan menjadi berkah, maka kuncinya adalah zakat. Banyak orang hartanya banyak tapi tidak berkah. Itu karena apa? Boleh jadi harta yang dia miliki itu tidak dikeluarkan zakatnya, atau mungkin tidak maksimal dalam berzakat. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala melalui makna zakat, bahwa orang yang berzakat itu insya Allah Allah akan kembangkan terus dia punya harta, dan harta yang berkembang ini itu akan mendatangkan keberkahan dalam hidup. Mana ciri harta yang berkah itu? Tentu yang dimaksud harta yang berkah adalah harta yang membawanya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Sa'labah, semakin banyak hartanya semakin jauh kepada Allah. Kenapa? Karena dia lupa kepada Allah dengan tidak menunaikan ibadah. Sekali lagi, mari saudara-saudaraku para pencinta zakat,
ketika Allah titipkan harta kepada kita. Jangan lupa tunaikan zakat, jangan lupa berinfak dan bersedekah. Insya Allah dengan zakat, infak dan sedekah itu terjadi Allah dan karunia tentu. Harta yang banyak dengan harta yang banyak itu, insya Allah bukan kita semakin jauh dari Allah, tetapi justru dengan harta yang banyak, asbab dari zakat yang kita keluarkan, kita akan semakin dekat dengan Allah SWT. Para pencipta zakat yang dimuliakan Allah, sekira inilah bagian zakat kita pada kesempatan yang berbarakah ini, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wa da'wati wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.